Hai guys, welcome back to my video. Long time no see. Hari ini gue bakal ngebahas film Emergency Declaration, film Korea dengan durasi 2 jam setengah yang gue baru nonton minggu lalu. Buat kalian yang belum nonton film ini, nggak mau kena spoiler, jangan nonton video ini karena ini video full spoiler. Gue bakal bahas apa yang gue sukain dari film ini dan apa yang gue nggak sukain dari film ini. So skip this video if you don't wanna get spoiled. Anyway, film ini punya cerita yang cukup menarik. It's a disaster movie genrenya. Jadi ada seorang saintis gila, masih muda orangnya, yang punya angan-angan, cita-cita untuk menyebarkan sebuah virus yang dia curi dari mantan tempat dia bekerja dulu. Dan pengen menyebarkannya ke satu pesawat penuh gitu, yang isinya rame-rame orang. Dan terjadilah event itu, waktu itu dia naik ke sebuah pesawat dengan 130 penumpang, Sky Korea nama pesawatnya, dengan tujuan ke Honolulu, Hawaii. Nah, di sini ada beberapa karakter-karakter yang menarik, bahkan bertabur bintang sih kalau gue bisa bilang. Song Kang Ho dari film ini, dia juga bermain di film Parasite kalau kalian ingat. Kemudian ada Lee Byung Hun, gue juga baru tahu nama aslinya tapi familiar banget mukanya, dan dia ada juga di sini. Jadi singkat cerita, akhirnya si saintis ini berhasil masuk ke sebuah pesawat. Nah, tapi Lee Byung Hun ini, salah satu pemeran utama dalam film ini, dia punya anak, dan sebelum naik pesawat, mereka tuh sempat berpapasan di airport dengan si saintis gila ini. Dan si anak waktu di toilet nggak sengaja ngelihat si saintis itu memasukkan sesuatu ke dalam lengannya itu, yang ternyata adalah virusnya itu. Dia masukin ke sini supaya nggak ada yang tahu. Kemudian akhirnya waktu di atas pesawat, Lee Byung Hun ini duduk di sebelah orang yang connect dengan wifi pesawat. Jadi orang ini bisa mengakses internet dan tahu apa yang terjadi di daratan Korea waktu itu. Ternyata si saintis gila ini sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya itu dia nyebarin video threat gitu, ancaman bahwa dia akan membunuh satu isi pesawat gitu. Tapi nggak tahu caranya dengan apa. Jadi dia kasih video, dia pakai hoodie, mukanya nggak gitu jelas. Waktu Lee Byung Hun lihat video yang viral itu di Korea melalui HP orang di sampingnya, Lee Byung Hun langsung yakin bener bahwa orang ini tuh adalah si saintis gila itu karena gelagatnya tuh udah mencurigakan waktu dia papasan di airport. Tapi kan Lee Byung Hun masih nggak tahu, orangnya juga masih diem-diem aja, masih duduk biasa, masih nggak tahu apa yang dia akan lakukan kepada seluruh penumpang pesawat ini. Dan akhirnya di satu momen ketika pesawatnya sudah take off, sudah tenang di atas, si saintis gila ini masuk ke toilet dan mulai menyemprotkan virus itu ke ventilasi-ventilasi di toilet. Dengan harapan virus itu kan menyebar ke seluruh awak pesawat. Kemudian masuklah penumpang lain ke toilet bekas si saintis tadi yang sudah disemprotkan, dan penumpang ini akhirnya mati. Dari sana akhirnya timbullah kepanikan. Kemudian ada beberapa penumpang lain yang juga mulai punya gejala yang sama. Jadi gejalanya itu ada luka lepuh di tangan dulu, kemudian dia batuk-batuk, kemudian akhirnya kalau nggak kuat, tergantung dengan stamina tubuh masing-masing, dia akhirnya muntah darah karena itu memecah semua pembuluh darah di dalam tubuh. Gitulah intinya. Kemudian Song Kang Ho ini berperan sebagai kepala polisi yang ternyata istrinya itu naik ke pesawat jurusan Honolulu itu tadi. Jadi dia begitu care dengan peristiwa ini, kenapa ya? Karena ada istrinya di sana. Nah, meanwhile, Song Kang Ho ini di daratan, di Seoulnya, di Korea, dia menyelidiki tentang kasus video viral itu. Dia pengen tahu apakah benar atau enggak, karena istrinya lagi di pesawat nih, kan nggak tahu pesawat yang mana. Akhirnya dia cek selidik, ketemu akhirnya rumah si saintis gila ini, dan dia menemukan tape di sana menunjukkan video eksperimen ke tikus-tikus gitu yang dikasih ke virus itu. Dan juga dia menemukan sebuah mayat manusia di sana yang juga hasil percobaan dikasih virus ini. Jadi dia benar-benar concern banget. Ini si pria viral yang membuat video ancaman ini, dia naik pesawat yang mana. Dan diselidiki ketemu namanya, dia langsung lanjut ke bandara, diselidiki di bandara, ternyata dia ada di pesawat yang sama dengan istrinya. Wah, paniklah sudah itu. Kemudian dia lapor ke Menteri Perhubungan dan lain sebagainya.
bahwa ini bahaya, virusnya ini sungguh-sungguh mematikan. Kita harus ambil tindakan sekarang. Untungnya menterinya juga nggak nganggap enteng, jadi dia mulai berkomunikasi dengan pesawat Sky Korea jurusan Honolulu itu. Nah, meanwhile di atas juga terjadi kepanikan sudahan karena akhirnya sudah ketahuan setelah passenger yang pertama itu meninggal, itu Lee Byung Hun nggak sengaja ngelihat muka saintis ini malah senyum. Nah, dia langsung intinya kayak ngepergoki saintis ini lah, kemudian langsung kayak mau kayak mukul gitu. Nah, saintisnya ngamuk, dia naik ke atas kursi-kursi penumpang yang lain, kemudian dia semprot-semprotkan itu virusnya. Nah, sudah tersebarlah semua virusnya, semuanya panik, tapi mereka masih terbang terus ke arah Honolulu, kan jauh ya dari Korea ke Honolulu, mungkin belasan jam. Dan dalam perjalanan itu mulai ada yang kena, ada yang mulai mati 1-2, bahkan kapten utama, pilot utama dari pesawat itu akhirnya pun meninggal sampai pesawat itu sampai oleng gitu, turbulence luar biasa. Dan itu scene yang keren banget menurut gua, itu scene sinematografinya, cara pengambilannya itu luar biasa sekali, menggambarkan betapa ngerinya ketika pesawat itu benar-benar turbulence sampai muter 360 derajat seperti ini. Semua itu teroyak-oyak dan lain sebagainya, tapi untungnya kondisinya bisa diredam, masih ada 2 pilot yang lain untuk kemudian menyelamatkan itu. Nah, Lee Byung Hun ini ternyata adalah mantan pilot yang dia sudah lama nggak mengudara karena ada trauma masa lalu. Gitulah, itu ada side story-nya lagi dengan pilot yang satu lagi, tapi kalau gue ceritain terlalu panjang. Intinya kemudian si mad scientist ini pun tertular virus itu dan dia pun mati tanpa orang-orang tahu ini cure-nya gimana, ini cara vaksinnya gimana. Nah, Song Kang Ho kembali lagi ke daratan. Dia kemudian cari-cari, ya kan, virus ini asalnya dari mana, dicuri dari mana. Kemudian dia ketemulah bahwa virus ini itu datang secara ilegal, diselundupkan oleh sebuah company besar namanya Biotech atau apa gitu, untuk sebuah eksperimen memang, untuk pengen tahu, mempelajari tentang virus-virus gitulah. Nah, hanya Biotech itu yang punya vaksinnya, tapi juga vaksinnya belum teruji gitu, belum tahu 100% bahwa itu bisa menyembuhkan atau enggak. Pertamanya pihak Biotechnya nggak mau diikut sertakan karena dia nggak mau disalahkan kan dalam kejadian ini. Tapi akhirnya si Song Kang Ho juga menteri perdagangannya itu benar-benar demand, memaksa, dan akhirnya dibukakan aksesnya. Akhirnya dikabarin, oke, ada vaksin, aman, kalau gitu aman. Nah, ketika orang-orang ini sudah mau mencapai Honolulu, ya kan, sudah mau mendarat, akhirnya tidak diizinkan oleh pemerintah Amerika karena pemerintah Amerika takut bahwa virus itu akan menular. Dan waktu itu informasi tentang vaksin itu juga belum ada. Rencananya hanya pengen dikarantina aja. Nah, pihak Amerika nggak mau. Pokoknya nggak boleh, kamu balik lagi ke Korea pokoknya. Waktu perjalanan balik ke Korea, second pilotnya, sisa 1 ini pilot yang benerannya, selain daripada Lee Byung Hun tadi yang pilot yang trauma. Jadi ada 3 pilot beneran bersama Lee Byung Hun. Yang 2 sudah mati juga. Tinggal 1 ini yang punya side story tadi dengan Lee Byung Hun. Nah, perjalanan balik itu ternyata pilot ini juga terpapar oleh virus ini. Udah ada mulai luka lepuhnya, dia udah mulai lemes. Sebelum masuk ke Korea, dia udah gak kuat lagi, dia izin untuk mendarat ke Jepang. Jepang juga menolak. 100% Jepang menolak, Jepang gak mau, kan kita juga gak tahu. Walaupun tuh informasi tentang vaksin sudah ada loh, tapi Jepang juga ngambil, menurut gue sih cukup make sense. Dia gak mau karena dia gak mau ambil resiko, yang terutama adalah menyelamatkan warga sipilnya Jepang dulu sebelum membantu orang lain. Nah, karena beritanya kemudian tersebar bahwa Jepang aja nggak mau menerima itu, dan kemudian dari perkataan Jepang bahwa vaksin itu juga belum teruji 100% akan menyembuhkan penumpang-penumpang ini, warga Korea pun juga ikut takut. Warga Korea takut luar biasa, dan mereka juga menolak pesawat ini untuk landing karena vaksinnya pun belum teruji. Nah, mendengar hal itu, si Song Kang Ho tadi, kepala polisi yang tahu istrinya ada di pesawat, dia ambil tindakan nekat banget. Jadi dia masuk ke lab
robotnya si biotek itu, dia maksa, dia todongkan pistol ke seorang saintisnya, suntik gue dengan virus itu, kemudian kasih gue vaksinnya. Kalau vaksinnya berhasil, suruh mereka mendarat gitu. Nah tapi dalam proses itu kan cukup lama. Akhirnya si Song Kang-ho ini hampir-hampir juga mati. Jadi di ujung-ujung film ini kita mengira bahwa film ini akan punya sad ending. Kita mengira bahwa vaksinnya nggak berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang di pesawat itu, karena mereka punya akses internet, mereka tahu apa yang terjadi di darat, bahwa orang-orang menolak mereka untuk mendarat, orang-orang Korea menolak mereka untuk mendarat. Akhirnya mereka juga dengan hati yang lapang, mereka bilang bahwa yaudahlah kita nggak usah mendarat, karena saya juga nggak mau nulari anak saya nggak mau nulari orang tua saya. Dan mereka punya gap waktu sebelum akhirnya mereka melintas, ya kan, sebelum sinyal habis, mereka akhirnya call saudara-saudara, video call keluarga-keluarga sana, keluarga mereka yang ada di darat. Dan itu adalah scene yang paling sedih banget. Gue hampir kaca-kaca ya, belum even nangis, tapi itu menyentuh banget. Jadi video callnya itu benar-benar sedih. Maksudnya ya dia, orang-orang di pesawat tuh sampaikan pesan terakhirnya ke keluarganya yang ada di darat tuh, karena mereka akhirnya pilih untuk ya udahlah kami nggak usah mendarat demi kebaikan kalian. Tuh wah gila banget. Bahkan orang yang ada di samping gua itu sampai gua denger tuh sesenggukan gitu kayak nangis. Dan emang sedih banget sih, itu menyentuh banget. Tapi at the end ternyata si Song Kang-ho tadi yang melakukan eksperimen berbahaya dalam tubuhnya menunjukkan bahwa ternyata vaksin ini bisa menyembuhkan. Dia hidup lagi. Setelah tadi udah kayak jarumnya udah tit, kemudian tiba-tiba dia dup. Ya biasa lah ya, film Korea gak mungkin sad ending. Dan akhirnya terbukti dia hidup, vaksinnya berhasil. Langsung Perdana Menterinya telepon balik pesawat Sky Korea ini, minta mereka untuk mendarat dan bilang bahwa vaksinnya sudah teruji penuh. Alhasil singkat cerita, pesawatnya mendarat darurat karena landasannya pendek, tapi dia akhirnya landing di bandara yang lain yang landasannya lebih pendek, gak punya ancang-ancang untuk kurangi kecepatan dan sebagainya. Dan mendaratnya pun cukup dramatis. Tapi alhasil semua passenger yang ada di dalam pesawat itu selamat dan kemudian divaksin dan sembuh. Jadi, film ini memang benar-benar seperti orkestra yang dimainkan dengan begitu luar biasanya. Walaupun gue harus jujur akui bahwa film ini lumayan overwhelming, cukup berlebihan dramanya. Kita dibikin kayak lega, kemudian lega lagi, kemudian lega lagi, dan kemudian happy ending. Menurut gue itu yang cukup berlebihan, dan gue rasa judulnya Emergency Declaration tuh kurang cocok dengan film ini, karena di awal banget film itu dikasih prolog. Emergency Declaration itu apa sih? Bahwa tuh keadaan di mana pilot di atas pesawat itu menyatakan Emergency Declaration, dan semua yang ada di darat itu memfokuskan diri untuk fokus ke apa yang terjadi di pesawat itu dan memprioritaskan pesawat itu. Tapi kan yang terjadi di film ini justru pesawat ini ditolak-tolak ya. Jadi itu yang gue rasa kurang sinkron. Mungkin hanya di 20 menit akhir, bahwa ketika mereka menyuruh pesawat ini untuk mendarat, itu kemudian mereka baru memperdulikan pesawat ini. Tapi kan sisanya itu mereka penuh penolakan, bahkan ditolak oleh warga Korea sendiri. Jadi mungkin ada judul yang jauh lebih baik, lebih cocok daripada Emergency Declaration. Itu yang gue rasa. Kemudian endingnya gue rasa seharusnya akan jauh lebih baik kalau ditutup dengan sad ending. Karena ketika para passenger itu memvideo call keluarganya yang ada di darat, itu udah momen yang benar-benar bagus banget untuk film itu tutup, kemudian kredit, dan mungkin ditutup dengan tulisan they all died di laut, jatuhkan di laut, atau jatuhkan pesawatnya di laut, dan lain sebagainya. Tapi ya karena memang sang filmmaker nggak mau filmnya berakhir dengan sedih, dia tambahin lagi endingnya, dan tambahin lagi si Song Kang-ho ini yang suntik dirinya sendiri pakai virus. Menurut gue itu
kurang perlu ya, karena kan Song Kang-ho itu sendiri punya anak, sebenarnya juga ada di film ini karakternya. Harusnya dia juga memikirkan anaknya, ya kan? Kalau dia disuntik kemudian mati kan, dia like, bro. Kemudian istrinya juga nggak bisa mendarat, anaknya jadi sebatang kara. Jadi menurut gua kurang make sense, kurang, it's just not fit gitu aja. Tapi other than that, semua karakter punya solid performance, keren banget. Sang Perdana Menteri Lee Byung Hun yang mayoritas screen time-nya ada di dia, semuanya punya kombinasi yang lengkap, punya screen time yang sepadan, dan semuanya mencolok di scene mereka masing-masing. Dramanya luar biasa, disasternya dapet. Walaupun gue tetap kurang mengerti kenapa kok si mad scientist ini segila itu. Di akhir film memang dikabarkan bahwa si mad scientist ini, dia semenjak ibunya meninggal, dia mulai sedeng, mulai gendeng. Jadi mungkin itu salah satu reasonnya dia. Dan overall I really enjoy this movie. Banyak orang bilang bahwa film ini seru banget, katanya tegang banget, gak bisa keluar. Jadi gue nonton film ini dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Ternyata di 20 menit awal tuh sebenarnya masih build up, masih set up dulu, masih pelan-pelan perkenalkan karakter ini, karakter Song Kang-ho dan lain sebagainya. Jadi 20 menit awal lu masih bisa kencing lah. Tapi setelah itu memang orkestra dimulai. Orkestranya dimainkan dengan cantik tapi juga overwhelming gitu. Buat kalian yang udah nonton film ini, silahkan komen di bawah menurut kalian film Emergency Declaration ini gimana menurut kalian? Kasih nilai juga 1-10 berapa nilainya. Kalau dari gue pribadi, gue kasih nilai 8,5 dari 10. Anyway, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.